Sekitar 3 individu. Mereka tuh termasuk dalam ras Mongoloid seperti Papua sama Australia. Australia kan aslinya orang-orang berkulit, mohon maaf, agak gelap hitam sama Papua. Nah, itu kita ketemukan di sini juga. Terus ada yang namanya penutur bahasa Austronesia seperti kita. Itu ada juga di sini. Mereka satu kemungkinan ada akulturasi di sana. Jadi gen mereka, DNA mereka itu ketemu di salah satu kerangka. Kita ketemukan ada mix di sana. Kemungkinan mereka memang ada 2 kelompok dulu menghuni di sini. Jadi itulah keturunan dari Austronesia sama Mongoloid. Gitu. Terus sekitar setelah 3000 tahun yang lalu itu mereka sudah mulai memasak, terus pelihara babi. Mereka ambil babi liar, terus mereka pelihara. Itu berdasarkan ada namanya isotop ya. Kalau orang-orang meninggal itu kan otopsi ya. Nah itu kita lakukan itu juga. Tinggal balik aja ya. Ya, jadi mereka sudah mulai memakan jenis-jenis tanaman sipor. Sipor itu termasuk dalam jagung, padi, umbi-umbian. Nah, dan itu juga kita temukan di babi. Nah, biasanya babi kan ininya tinggi, sitri itu termasuk dalam daging-dagingan dan sebagainya. Nah, biasanya kalau babi itu kan pasti dia kadang karnivor, herbivor, kita kan nggak tahu tergantung makanan yang ada. Tapi setelah 3000 tahun itu semua dietnya, makanannya mereka tuh berubah ke padi-padian. Berarti kan itu menunjukkan bahwa adanya domestikasi. Kalau dia tuh istilahnya dipelihara lah sama orang. Berarti dari hasil penelitian kemarin yang fase pertama itu yang bisa umur sampai 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu. Itu yang Homo floresiensis. Homo floresiensis itu beda, bisa dibilang beda spesies dengan kita. Manusia itu kan banyak jenis spesiesnya. Kayak yang hanya bisa survive sampai sekarang itu Homo sapiens namanya. Homo sapiens. Ada Homo erectus, ada Homo solensis, terus ada Africanus, afarensis, ya itu yang ditemukan di Afrika. Jadi bisa dibilang itu tuh kita tuh kayak jenis burung lah. Burung kan banyak jenisnya. Jenis burung bangau, burung perkutut. Nah, sama juga seperti kita dulu juga seperti itu. Jadi banyak jenis, cuman yang hanya bisa survive dari lingkungan hanya jenis kita begitu sampai saat ini. Berarti yang fase kedua itu yang apa? Fase kedua itu semakin menurun umurnya. Oh iya, semakin menurun. Biasanya kan semakin dalam semakin tua. Gitu. Ini yang fase kedua itu hanya sedikit sisa manusia yang kita temukan. Yang di fase terakhir, yang ketiga itu baru banyak, sekitar bisa dibilang belasan individu. Termasuk dia sudah mengenal namanya periuk, terus aksesoris, mereka buat kalung dari kerang gitu. Jadi lebih tapi mereka aslinya memang dari sini gitu. Keturunannya yang fase ketiga kemungkinan masuk dia. Kita kan keturunan Austronesia. Iya. Dari Taiwan. Kalau yang Homo floresiensis itu tidak ada hubungan dengan kita. Itu udah beda spesies. Berarti mereka itu sudah punah. Kemarin itu hanya dibawa ke Inggris. Berarti sudah ada hasilnya dari sini. Ya, sudah ada hasil untuk jenis mereka tuh bisa berjalan untuk Homo floresiensis, tapi tidak bisa berlari. Gitu. Jadi bisa dibilang semi dengan gorila lah. Ya. Cara mereka berjalan, kadang-kadang kan gorila bisa berdiri, bisa berjalan pelan, tapi tidak bisa berlari. Merangkak gitu. Mereka kan merangkak. Gitu. Sama dengan Homo floresiensis, jadi ada adaptasi antara, bisa dibilang di tengah-tengah antara keturunan pitekan monyetan sama
jenis manusia. Jadi mereka tuh di tengah-tengah, di fase akan berubah ke berjalan dan berlari. Berarti mereka dulu beli rata-rata matinya di sini ya? Iya, untuk yang Homo floresiensis mereka mati, cuman tidak dikubur. Mati langsung itu saja. Iya, Rebahan. Karena tulangnya itu kan mereka berantakan. Kemungkinan entah itu adanya Onetas terpakai. antara lingkungan dengan komodo, dengan gajah, stegodon. Senti. Jadi kan erupsi gunung itu tinggi, besar. Mungkin itu yang bikin dia hilang, punah atau mungkin Gara-gara letusan gunung kemungkinannya. kemungkinan. Salah satu dugaan sih. Iya, iya. Dulu komodo sampai di sini, Om. Sampai di sini Ini ada. ada komodo dulu. Ada ini tulangnya. Ada tulangnya juga. Ada satu spesies burung yang tingginya 150 cm. Tinggi dia. Namanya Marlborough Stork, yang aslinya dari Afrika juga ketemu di sini. Dari Afrika. Dari Afrika. Kok bisa sampai sini ya? Mungkin karena migrasi ya, karena di Jawa juga ditemukan. Di Jawa, terus di Cina juga ada salah satu tulang. Ya, itu dia bisa sampai sini juga. Ambil dari sini bagus pemandangan. Nanti kemari. Kalau nanti lagi. Ini yang salah satu tim si baik aku. Nak mau coba cek kau. Aku cukup main. Hanya ya kau yang Bisa masuk. mana? Oh, tembus jalan.